masa perkenalan katanya gitu kan. Cuman mungkin batas-batasnya seperti apa boleh misalkan teleponan tiap hari, ngingetin makan, ngingetin apa itu boleh apa enggak misalkan mungkin pegang tangan, pegang. Nah itu batasannya seperti apa gitu Ustaz mungkin. Baik. Jadi persoalan cinta gitu. Cinta itu anugerah. Cinta itu anugerah. Dan cinta itu tidak bisa diusahakan. Nggak bisa ditolak juga. Nggak bisa ditolak, nggak bisa diusahakan. Kalau orang cinta ya cinta, kalau enggak ya enggak. Dipaksa bagaimana pun nggak bisa. Ya. Itu cinta. Nah, jadi cinta itu sah hukumnya, diperbolehkan. Yang tidak boleh itu mengatasnamakan cinta melakukan pelanggaran. Misalnya aku cinta kamu dipegang. Itu kan motor cinta, berarti cinta kan suci ya. Ayo kesini, aku kan cinta kamu. Kamu cinta enggak? Enggak. Ya cinta juga. Ya kamu sama cinta ayo kesini misalnya. Ya jalan-jalan. Lah itu ya enggak boleh itunya. Kus. Kalau persoalan senang ke orang itu Azuma. nggak apa-apa. Itu anugerah dari Allah. Artinya dengan cinta kan hati kita senang gitu kan. Itu energi positif itu. Yang asalnya kita nggak kuat bekerja bisa kuat itu. Demi Untung akan kupindahkan. Cinta itu sah, cinta itu suci, cinta itu tidak anugerah. Tapi Nikmat dari Allah. gini Pak Ustaz, cinta itu muncul itu kan ada sebab ada akibat. Itu bagaimana? Cinta itu seperti apa sih Pak? Tiba-tiba ketemu orang langsung aku cinta kamu, cinta dia. bisa jadi. Jadi ada penyakit dari sama suhu. penyakit berarti. Kelainan. Iki lho orang tau pacaran iki. Nanti Pacaran bisa berpacaran saya. Gampang jatuh cinta tuh. Gampang jatuh cinta. Dan jangan cinta itu jangan dimaknai sesempit mencintai seorang perempuan tidak. Nah, Itu sangat sempit sekali. Cinta itu bisa cinta membaca Al-Quran, cinta berpuasa, cinta sholat sunnah, itu cinta juga. Cinta melihat orang senang, itu kan cinta juga. Cinta ngumpul-ngumpul gini, itu bagian dari cinta. Tidak hanya sebesar sesempit mencintai lawan jenis. Misalnya sama tadi kan Fajar melihat orang Rusia. Tapi memang cantik Pak Ustaz. Bayang-bayang terus aja. produk super aku. Saingannya bojone jar. Oh, itu pertanyaan itu. Oh, sama cuman beda negara. Tanya. Monggo Gus Nafi, silakan. Oh, cak. Iya, gini Pak Ustaz. Apa itu kan ada orang biasanya Pak Ustaz ya meninggalkan sholat 5 waktu. Sedangkan untuk puasa Ramadan dijalankan terus Pak Ustaz. Itu kira-kira nanti pahalanya ditangguhkan apa enggak Pak seperti apa? Bukan ini ya Pak. Biasanya kan Jadi itu kalau saya gambarkan ada orang yang enggak sholat ya, tapi dia puasa, itu sama dengan shift kerja. Misalnya pagi kerja, siang enggak, masa siang mau digaji kan enggak? Nah gitu. Ya sama. Kalau dia puasa, puasanya dikasih pahala oleh Allah, sholatnya enggak ya berdosa itu. Jadi dia di samping dia dapat pahala karena berpuasa, dia juga berdosa gara-gara meninggalkan sholat. Ini sesuatu yang berbeda ya, sesuatu yang berbeda. Beda
beda apa namanya? Ya beda sip lah itu ya. Beda sip. Konteksnya beda. Maaf Ustaz, mungkin sekalian melanjutin aja yang tadi urusan cinta-cintaan itu ya. Anak muda ini Ustaz. Buat yang jomblo-jomblo ya. Jonas. Barangkali ada kiat-kiatnya kata Rasulullah untuk mencari pendamping hidup gitu aja Ustaz. Iya, baik. Kiat-kiatnya itu adalah bagaimana mempersoleh diri. Iya. Kiatnya itu mempersoleh diri. Kalau dirinya diperbaiki, maka Allah akan mempertemukan dengan orang yang sama-sama baiknya. Gondrong. Kontrol bos ya. Kira-kira begitu. Di samping itu ya doa-doa yang warid misalnya ya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadi dia minta istri yang apabila dipandang itu menyenangkan. Jadi senang dan cinta itu bukan persoalan fisik ya. Tapi ada orang yang kita lihat orang yang biasa-biasa saja tapi begitu bahagianya itu. Itu anugerah namanya. Ada orang yang hidupnya lebih dia cantik, yang lagi ganteng ya. Seperti artis-artis yang kita lihat. Tapi kan kehidupannya tidak berantakan, tidak berkah. Jadi persoalan kesenangan hati, cinta itu tidak dilihat, tidak diukur dengan materi dan fisik. Ya sekarang mungkin Mas Fajar ukurannya itu fisik. Nanti cobalah kalau nggak percaya nanya yang sudah nikah ini. Itu bukan itu ukurannya, tapi kecocokan, pengertian. Ya. Ya sekarang ukurannya orang Asia. Kalau masih muda cantik, kalau udah tua yo biasa. Masih cantik kan. Saya mau kalah wajar. Lu terima wajar. Cinta itu memang buta. Buta akan segalanya. Ada pertanyaan lagi Ustaz dari link. Oh iya, silakan. Apa hukumnya kalau pemimpin yang nggak amanah kayak korupsi apa gimana nih? Apakah buat keluarganya itu berkah nggak kekayaannya apa uangnya gitu? Pemimpin itu memang kedudukan yang tinggi ya. Kedudukan yang tinggi dan bahkan pemimpin yang adil itu oleh agama, oleh Nabi itu dijamin mendapat kenikmatan di akhirat nanti. Kenapa? Karena dengan keadilan kita bisa mensejahterakan rakyat banyak. Jadi ketika pemimpin itu adil memutuskan sesuatu, ya, maka dia jaminannya adalah surga kenikmatan di akhirat. Demikian. Kenapa demikian? Kok begitu? Misalnya begitu sederhananya, adil aja langsung. Ya karena dalam keadilan itu bisa menciptakan kesejahteraan. Jangankan berlaku adil waktu yang lama, yang panjang. Satu tanda tangan saja, tanda tangan itu berapa sih? Enggak sampai 1 menit. Tanda tangan itu kan bisa menentukan nasib Orang rakyat senegara itu dengan tanda tangan itu. Maka dengan tanda tangan yang mana tanda tangan itu membawa kemaslahatan, itu jaminannya luar biasa. Pertanyaannya tadi, bagaimana kalau ada pemimpin yang korupsi, maka rakyat atau orang-orang yang bisa bersuara, itu namanya kan kebatilan ya, kezaliman. Maka tugasnya kita sesuai kemampuan.
sesuai kemampuan. Biasanya yang yang punya kompetensi melakukan itu kan para ulama ya, orang-orang kiai-kiai kita itu yang bisa menyeruakan ke atas. Atau kan sekarang kan di Indonesia ada wakil rakyat kan ya. Ada di negara itu sudah ada kontrol ya, ada kontrol dari masyarakat ketika pimpinan melakukan kejahatan, dan kontrolnya itu sudah tersistem. Ada hukum, ada KPK, ada beberapa badan yang mengontrol kebijakan pemerintah. Artinya kalau pemerintah melakukan kezaliman ya harus ditindak. Jadi harus ditindak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Ya, ada pembalasan di akhirat bagi yang tidak Pasti ada, Wak. Pasti ada loh. Selama belum minta maaf kepada, ini kan namanya hukul adami ya. Kalau dia punya salah kepada rakyat dengan cara korupsi, ya rakyat yang dizalimi itu harus memaafkan dia. Selama rakyat belum memaafkan dia, maka tetap di akhirat Satu lagi Ustaz, melanjutkan pertanyaan Mas Hendra. Kalau dari segi pemimpin kan tanggung jawabnya tadi Ustaz ya harus ada maaf dari rakyat Ustaz. Kalau dari segi rakyat sebagai pemilih, misalkan kita memilih pemimpin, lalu yang dipilih ternyata tidak amanah, banyak membuat kebijakan yang merugikan rakyat, itu apakah kita juga ikut berdosa atau bagaimana Ustaz? Iya, baik. Yang pertama dilihat dari ini ya, dari proses pemilihan. Sebelum memilih pemerintah atau presiden ya, kita kan sudah tahu ada berapa calon kan sudah kan, bahkan sebulan 2 bulan sebelumnya itu ada jeda waktu kepada kita untuk berpikir. Kalau kita sudah berpikir, melakukan perenungan, berusaha memilih yang terbaik, kemudian ternyata yang terbaik menurut kita itu tidak amanah, itu bukan tanggung jawab kita ya. Yang penting kita sudah memilih yang terbaik. Kalau kita tidak mampu misalnya, kira-kira yang mana ini ya, boleh konsultasi kepada orang yang dianggap mampu. Kalau di santri misalnya itu ikut kepada kiainya, karena kiainya sudah melakukan usaha berpikir pimpinan yang mana yang harus dipilih untuk mensejahterakan negara dan rakyatnya. Persoalan nanti dia tidak amanah ya bukan urusan kita. Yang penting kita yakin tanpa dipengaruhi dengan uang. Ini kamu pilih. Nah itu. Nah kalau menerima amplop Ustaz misalkan. Karena amplop saya itu. Jadi ketika kita sudah berpikir keras atau ikut orang yang kita percayai memilih pimpinan, kemudian dia tidak amanah, ya kita tidak ikut tanggung jawab. Karena pimpinan itu juga punya pilihan. Jadi ketika dia mau korupsi kan begini tuh. Misalnya ada kesempatan untuk korupsi. Ini mau korupsi apa enggak? Nah, itu kan pemilihan itu. Kita kan tak terlibat di situ. Kita tak terlibat di antara pilihan pemerintah seseorang mau korupsi atau tidak. Dia pilihannya sendiri, bukan pilihan. Kita tidak terlibat di situ. Kecuali kita dilibat, gimana? Menurut kamu ini mau diambil enggak? Oh, ya ambil. Itu baru kita ikut memberikan pandangan misalnya.
masih ada beberapa pertanyaan, tapi karena udah malam jadi mungkin kita lanjut nanti pada subuh. Oh iya iya. Cukup dulu. Yang mau ngirim pertanyaan masih lewat link tadi, silakan nanti kita bacakan pada subuh, silakan. Monggo Ustaz sambung. Ya baik, mudah-mudahan banyak manfaat barokahnya. Amin. Akhiri dengan bacaan surat Al-Asr dan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.